Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Pada kesempatan sore ini saya Abdul Haris kelas 3E akan mencoba mempresentasikan jurnal saya yang saya susun dengan Bapak Fajar Kurniawan dengan tema menelaah tren dan tantangan masa depan dalam pengembangan kurikulum yang diampuh oleh Bapak Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Langsung ke pembahasan pertama, pengembangan kurikulum di era digital. Perkembangan era digital telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan saat ini dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang agar tidak tergerus dalam arus negatif globalisasi. Kurikulum sebagai jantung sistem pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan peserta didik di era digital ini. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mengulas dan membahas tentang pengembangan kurikulum di era digital yang meliputi tren, perspektif, aspek-aspek, dan tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan. Ada beberapa tren dan perkembangan kurikulum yang mengubah paradigma pembelajaran. Adapun yang pertama, adopsi TIK. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kurikulum yang memungkinkan integrasi perangkat lunak pembelajaran atau konten multimedia dan platform daring ke dalam pengalaman belajar siswa. Adapun yang kedua, analitik pembelajaran. Perkembangan dalam analitik pembelajaran atau learning analitik telah menjadi bagian integral dari kurikulum digital. Analitik pembelajaran memanfaatkan data untuk memahami perilaku dan kebutuhan belajar siswa. Adapun tren yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Meningkatnya fokus pada pembelajaran berbasis proyek atau project basis learning dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dalam kurikulum digital. Adapun tren yang keempat, kurikulum adaptif. Kurikulum digital dapat menyesuaikan konten, tingkat kesulitan, dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan belajar masing-masing siswa. Adapun tren yang terakhir, kolaborasi global. Kurikulum digital memungkinkan kolaborasi antar siswa dan guru di seluruh dunia, memperluas cakupan pembelajaran, dan memperkaya pengalaman belajar dengan perspektif lintas budaya. Adapun yang selanjutnya, perspektif pengembangan kurikulum. Ada 3 hal yang menjadi perspektif pengembangan kurikulum. Yang pertama, fleksibilitas. Kurikulum harus fleksibel untuk menyesuaikan perubahan dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Kurikulum harus dapat berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan baru, termasuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, integrasi teknologi. Pengembangan kurikulum saat ini mencakup integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, penggunaan alat dan platform digital sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan relevansi pembelajaran. Adapun yang ketiga, pembelajaran seumur hidup. Pengembangan kurikulum juga harus mencerminkan konsep pembelajaran seumur hidup. Ini mengakui bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga sepanjang hidup. Dan kurikulum seharusnya mendukung pengembangan keterampilan sepanjang kehidupan. Adapun pembahasan yang selanjutnya adalah aspek-aspek pengembangan kurikulum di era digital. Ada beberapa aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan kurikulum di era digital. Adapun yang pertama atau aspek yang pertama yakni integrasi teknologi. Kurikulum harus dirancang dengan memasukkan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran. Ini termasuk penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak serta sumber daya digital seperti video pembelajaran, simulasi, dan e-book. Adapun yang kedua, pendidikan digital. Pendidikan tentang penggunaan teknologi digital dan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum. Ini akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan bijak, aman, dan efektif. Adapun aspek yang ketiga, fleksibilitas dalam pembelajaran.
Kurikulum harus memberikan fleksibilitas dalam cara siswa belajar. Ini dapat mencakup penggunaan pembelajaran jarak jauh, blended learning, atau kombinasi pembelajaran online dan offline, dan akses ke sumber daya belajar online. Adapun aspek yang keempat, pengembangan keterampilan digital. Kurikulum harus memasukkan pengembangan keterampilan yang relevan untuk abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Untuk selanjutnya, yang kelima, pembelajaran personalisasi. Adapun aspek yang kelima ialah pembelajaran personalisasi. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi, di mana siswa dapat belajar pada tingkat dan gaya mereka sendiri. Ini melibatkan penggunaan algoritma pembelajaran mesin dan analisis data untuk memberikan konten yang sesuai dengan kebutuhan individu. Adapun aspek yang keenam, pengukuran kemajuan siswa. Perancangan sistem evaluasi yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan dapat mencakup penggunaan asesmen online dan alat analisis data untuk melacak kemajuan siswa secara lebih efektif. Adapun aspek yang ketujuh, kolaborasi dan koneksi global. Kurikulum harus mempromosikan kolaborasi antara siswa dan guru, serta koneksi dengan institusi pendidikan tinggi dan komunitas global. Ini dapat mencakup proyek kolaboratif online dan pertukaran siswa internasional. Adapun aspek yang kedelapan, keamanan dan etika digital. Kurikulum harus mencakup aspek-aspek keamanan digital dan etika dalam penggunaan teknologi, termasuk perlindungan data pribadi dan perilaku online yang baik. Adapun aspek yang terakhir, pelatihan guru. Guru harus menerima pelatihan yang sesuai untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Mereka perlu memahami bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka secara efektif. Adapun yang selanjutnya, setelah kita membahas tentang aspek-aspek perkembangan kurikulum, sekarang lanjut ke tantangan pengembangan kurikulum di era digital. Ada beberapa yang menjadi tantangan dalam pengembangan kurikulum di era digital. Adapun tantangan yang pertama, perubahan cepat teknologi. Perubahan teknologi ini menyangkut kesenjangan akses teknologi dan pendidik yang perlu mengikuti perubahan. Kurikulum harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan konektivitas internet, sehingga menciptakan kesenjangan akses. Pendidik harus dibekali dengan kemampuan teknologi, terlebih lagi perangkat pembelajaran dan pendukungnya yang mengharuskan menggunakan sistem digital. Adapun tantangan yang lainnya, keamanan digital dan etika penggunaan teknologi. Keamanan digital dan etika penggunaan teknologi menjadi isu kritis. Tantangan ini mencakup bagaimana mengintegrasikan aspek keamanan dan etika ke dalam kurikulum, serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Adapun tantangan yang lainnya, mempertahankan nilai-nilai tradisional. Pemertahanan, maksud saya pemertahanan nilai-nilai tradisional. Dalam upaya memasukkan teknologi ke dalam kurikulum, perlu juga memastikan pemertahanan nilai-nilai tradisional. Tantangan ini membutuhkan pendekatan yang seimbang agar teknologi tidak hanya dijadikan alat pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk menghargai dan memperkaya budaya lokal. Adapun tantangan yang selanjutnya, evaluasi dan pengukuran hasil pembelajaran. Menilai kemajuan dan hasil pembelajaran dalam konteks kurikulum digital memerlukan metode evaluasi yang sesuai. Tantangan ini mencakup pengembangan metode evaluasi yang dapat mengukur keterampilan dan pengetahuan siswa secara holistik dalam lingkungan pembelajaran digital. Adapun tantangan yang terakhir, perubahan paradigma pendidikan. Kurikulum yang berbasis teknologi sering memerlukan perubahan paradigma dalam pendekatan pembelajaran. Tantangan ini mencakup bagaimana mengubah paradigma tradisional menjadi pendekatan yang lebih inklusif, berbasis kolaborasi, dan mengembangkan kreativitas siswa. Selain tantangan-tantangan yang telah saya sebutkan barusan, Menteri Pendidikan dan Teknologi juga pada era sebelumnya, yaitu Bapak Nadiem Makarim, telah memberikan pidato sehingga beliau mencetus ada lebih kurang 5 esai tentang tantangan pengembangan kurikulum di era digital.
Adapun yang pertama yang beliau sampaikan mengenai fleksibilitas kurikulum. Kurikulum yang selalu kaku akan sulit mengikuti perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Adapun tantangan yang kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi harus menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar, melibatkan penggunaan platform digital untuk mendukung pembelajaran yang interaktif, personalisasi pembelajaran, serta pembelajaran jarak jauh. Adapun tantangan yang ketiga menurut beliau, literasi digital dan keterampilan abad ke-21. Kurikulum di era digital harus mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Terutama literasi digital dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Nadim ini yang tantangan yang keempat, pemerataan akses pendidikan. Di era digital, kesenjangan pendidikan menjadi semakin nyata, di mana beberapa daerah terpencil belum memiliki akses ke infrastruktur teknologi yang memadai. Tantangan ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh siswa tanpa terkecuali dapat mengakses pendidikan digital yang berkualitas. Adapun tantangan yang terakhir yang beliau sampaikan adalah peran guru dalam kurikulum berbasis digital. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum digital adalah bagaimana mempersiapkan guru untuk mengajar menggunakan teknologi. Nadiem Makarim menyadari bahwa sebagian besar guru di Indonesia belum siap untuk beralih ke pembelajaran digital. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan profesional guru menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengajaran di era digital. Jadi demikianlah 5 hal pokok yang menjadi esai yang telah disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Nah, untuk yang terakhir adalah penutup ataupun kesimpulan. Jadi dari beberapa hal yang telah saya sampaikan sebelumnya mengenai tren-tren, aspek-aspek, tantangan-tantangan dalam mengembangkan kurikulum, maka ini di akhir saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya pengembangan kurikulum di masa depan dihadapkan pada tantangan dan tren yang kompleks yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, serta tuntutan keterampilan abad ke-21. Kurikulum yang relevan harus mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kompetensi global, keterampilan digital, serta pemahaman mendalam tentang identitas lokal dan nasional. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, guru, dan komunitas pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum mampu menyeimbangkan antara tuntutan modernitas dan kebutuhan lokal, serta memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Jadi demikian beberapa uh, presentasi singkat saya tentang makalah saya pengembangan kurikulum di era digitalisasi. Jadi apabila ada kesalahan yang saya sampaikan dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.